sampai dengan 223. Ya cukup Ustaz. Ini cukup jelas. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Taharah, bahwa ketika kita menyembah, beribadah dan di sana itu ada patung-patung, Buya juga sepakat bahwa itu tidak dibenarkan karena itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nah, tetapi ada sedikit yang masih belum dijelaskan mungkin Ustadz ini mengenai bagaimana kalau misalnya kita itu beribadah masjid dan masjid itu ada di dekat kuburan gitu maksudnya Buya, atau menghadap kuburan. Apakah hal seperti ini juga dilarang atau memang gimana gitu? Mungkin. Iya. Bisa siap. Baik. Mungkin apa satu dulu itu? Boleh. Baik, karena Masya Allah terima kasih kepada Ustaz Taharah. Beliau telah memberikan tambahan daripada hujjah. Bahwasanya beliau juga membawa cerita yang panjang. Zaman dahulu itu ada orang membuat patung. Catatan kecil, di tempat kita tidak ada yang membuat patung. Mereka membuat patung-patung setelah dengan nama bos-bos mereka, ulama-ulama mereka. Setelah meninggal baru disembah. Dan di saat mereka menyembah, nah, mereka bukan tujuan kecuali ingin mendekatkan kepada Allah. Baik. Ini pun tidak bisa diterapkan kepada orang yang ziarah kubur atau kebetulan sholat di situ. Sebab orang sholat yang di depannya ada kubur, dia tidak menyembah kuburan. Kalau Ustaz Taharah mohon maaf barangkali dalam menerjemahkan mana'budum illa liqarribuna ilaihi zulfa ilallahi zulfa mana'buduhum kami tidak menyembah mereka illa. Di sini bukan berarti mereka tidak menyembah, mereka menyembah. Ingat, ini kadang-kadang terjemahan yang sering ditinggalkan. Mereka bukan tidak menyembah, mereka menyembah berhala-berhala, nyembah beneran, tapi punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat jauh dengan orang ziarah kubur atau yang punya masjid atau orang yang tawassul. Mereka tidak menyembah. Jadi ini memang benar terkutuk mereka karena mereka menyembah. Barangkali tetap belum masuk apa. Jadi belum bisa ya nih kalau jadi hujjah itu belum tepat untuk itu karena mereka menyembah. Ma na'budum illa liyuqarribu. Ma na'budum, kami tidak menyembah illa. Artinya mereka menyembah. Tapi tujuan menyembah itu adalah untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia Raya ini, mereka di saat ada masjid di depannya kuburan, mereka tidak menyembah kuburan, tapi disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan beliau itu adalah menambahkan bahwasanya apa yang kami sampaikan bahwasanya pengharaman ada di depan kuburan itu adalah bukan sangat berbeda dengan ini, agar tidak ada pemahaman di masyarakat lalu mengutuk mereka itu menyembah berhala. Mereka tidak menyembah. Dan mereka tidak berniat saya menyembah kuburan untuk mendekat kepada Allah, ini tidak ada. Jadi sangat jauh daripada apa yang saat ini kita duga. Ya, baik. Jadi mengenai kalau terhadap adanya patung dan lain sebagainya, sepakat antara Buya dengan Ustadz Taharah juga sama sepakat bahwa itu diharamkan dan tidak disyaratkan dalam Islam. Ini satu lagi Ustadz mengenai tadi masjid yang menghadapi kuburan itu. Iya, terima kasih kesempatan yang bagus sekali. Saya bacakan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir apa yang beliau katakan tentang masalah itu adalah berhala yang mereka sembah, sedangkan kuburan tidaklah demikian. Maka saya bacakan tafsir Ibnu Katsir ya di dalam menafsirkan surat An-Najm ayat yang ke-18 dan 19. Beliau membawakan atau menukilkan sebuah riwayat ya tentang sejarah Tuhan Uzza yang disembah oleh orang-orang Arab itu. Seperti apakah bentuknya Tuhan Uzza ini? Ya. Maka saya bacakan Ali bin Abbas wa Mujahid wa Rabi' bin Anas ya dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dari Rabi' bin Anas, annahum qara'u Al-Lat, sesungguhnya maaf saya ralat bukan Tuhan Uzza, maksudnya Tuhan Lata ya. Tuhan Lata adalah salah satu tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah dulu. Annahum qara'u Al-Lat, sesungguhnya mereka membaca ya Al-Lat bitasydid ta dengan tasydid tahnya, wa fassaruhu, dan mereka menafsirkannya bi annahu kana rajulan yaluttu lil hajiji fil jahiliyati as-sawiq, karena sungguhnya Lata ini adalah seorang lelaki yang kebiasaannya adalah menumbuk ya, gandum untuk disedekahkan kepada para jamaah haji di zaman jahiliyah dulu. Falamma mata, ketika si Lata atau lelaki tadi yang dermawan tadi mati ya, setelah mati akafu ala qabrihi fa'abaduhu, mereka itu beriktikaf, artinya mendatangi kuburannya, kemudian melakukan amalan-amalan ibadah ya di kuburan itu, ala qabri, atas kuburan tadi, fa'abaduhu, maka mereka menyembahnya atau beribadah kepadanya. Jadi dengan sebab ya kuburan
jadi kuburannya orang yang dermawan, yang soleh, yang dia itu gemar untuk infak, sodako kepada tamu-tamu Allah jamaah haji. Saat itu pasti umat juga cinta kepadanya. Nah, dikala mati ini orang yang soleh, kemudian dikubur. Nah, kuburannya didatangi oleh orang-orang, kemudian mereka iktikaf di sana, ibadah di sana, dan itulah mereka berarti kemudian terjadilah penyembahan terhadap Tuhan Lata. Jadi Tuhan Lata itu jangan dikira bentuknya adalah berhala dari batu, bukan, tapi berupa kuburan. Ini yang perlu kita sehingga harus hati-hati. Makanya Nabi itu sebelum wafatnya mengingatkan para sahabatnya supaya hati-hati sama kuburan. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, mengkultuskan kuburan para nabi dan orang-orang yang soleh, dijadikannya tempat untuk peribadatan mereka di kuburan-kuburan itu, yang sehingga terjerumuslah mereka kepada kesyirikan dan dilaknat serta dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, dan sungguh pada saat ini di zaman sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang bahkan melakukan yang demikian, apalagi tentunya orang-orang yang awam yang nggak ngerti. Dan insya Allah untuk orang yang ngerti barangkali ziarah kubur karena ngerti ilmunya, ngerti syariatnya, insya Allah aman dari masalah itu. Tapi kita bicara orang-orang awam, kalau kita biarkan, tidak kita ingatkan seperti itu, tentunya kasihan, mereka akan terjerumus. Maka dari itu saya ingin dan saya sangat cinta kepada mereka, tidak ingin mereka itu celaka atau terjerumus. Maka saya ingatkan dan saya ajak ke jalan yang benar. Inilah istilahnya yang diterangkan oleh Rasul, oleh para ulama kita, para salafus soleh, para ahli tafsir, seperti itu pemahamannya. Dan masalah masjid di depannya ada kuburan juga hadisnya sudah jelas. Nabi melarang kita sholat menghadap kuburan, dan Nabi melarang kita duduk-duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan. Itu larangan secara syariat. Kenapa? Dzari'ah, saddu dzari'ah, itu mencegah, jangan sampai terjadi kesyirikan ini menimpa sebelum terjadi, dicegah dulu. Nah, ini namanya saddu dzari'ah dalam istilah syariat. Jangan kita biarkan seperti itu. Karena tidak aman untuk terjerumus pada kesyirikan, bahaya kan begitu. Nah, baik, terima kasih. Jadi saya pikir ini sudah jelas. Adapun misalnya masih ada titik perbedaan pada pemirsa Cirebon TV, silahkan saudara-saudara bisa memilih mana yang terbaik menurut saudara. Insya Allah penjelasan dari Buya sudah cukup jelas mengenai hal ini. Penjelasan dari Ustadz Toharo juga sudah cukup jelas. Sekarang ini ada yang selanjutnya tadi. Ini yang biasa terjadi di masyarakat itu. Jadi di masyarakat itu kan ketika hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat atau di hari apa, mereka rame-rame gitu pergi ke kuburan, mereka berziarah, kemudian mereka di sana membaca Al-Quran di kuburan. Sementara di dalam hadis tadi yang saya dengar bahwa tidak boleh membaca Quran di kuburan, dan saya yakin Buya juga sepakat. Bagaimana menurut Buya dengan tanggapan orang-orang yang baca Quran di kuburan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sambungannya dengan yang disampaikan tadi, karena masjid juga sekarang masjid di Indonesia adalah di depannya kuburan. Dilarang sholat ke kubur sudah jelas ulama. Kalau kita baca syarahnya hadis, itu adalah bukan hanya sholat menghadap ke kubur, tapi dijadikan kubur itu kiblat. Kalau menghadap ke kubur kebetulan memang tempatnya di situ atau kuburannya di depan, itu bukan, tidak ada kita menghadap. Ada kita paham masalah sutrat musolli. Tidak sengaja gitu ya. Bukan sengaja, artinya memang tidak berniat untuk menghadap ke kubur atau mengagungkan kuburan dengan sholatnya. Itu sudah sangat jelas. Jadi tetap kita tidak masuk di dalam babnya. Karena yang kita bahas adalah bagaimana masjid itu, yang ditanyakan adalah masjid. Jadi kalau menyembah, kemudian yang disampaikan kepada Ustaz Toharo juga terima kasih dari Ibnu Katsir, tetap bahwasanya di situ ada penyembahan. Yang namanya Lata itu disembah. Jadi tapi masjid dengan kuburan tidak ada sesembahan di sini. Adapun masalah saddu dzara'i, Nabi Muhammad sendiri tetap mengatakan ziarah kubur. Nabi Muhammad memerintahkan ziarah kubur. Jadi ada ziarah kubur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur, ala wazurah fa inna tudalkumul hafirah. Mereka ziarah kubur mengingatkan kematian. Kalau memang saddu dzara'i, mestinya Nabi Muhammad melarang sekaligus tentang ziarah kubur agar tidak sampai seperti itu. Jadi ceritanya setelah orang itu meninggal, iktikaf, ya'bud. Setelah iktikaf di kuburan lalu menyembahnya. Bukan ziarah dan bukan menjadikan masjid. Jadi tetap tidak ke tempat yang kita persoalkan, yaitu masjid di depannya kuburan. Tetapi tetap bahwasanya masjid dengan kuburan, asalkan masjidnya itu adalah masjid sendiri, kuburan sendiri, itu adalah jelas, itu adalah sangat diperkenankan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Toharo, mohon maaf, jadi belum masuk kepada apa yang kami kritisi tadi. Tetap masih agak aja belum tepat. Jadi ada sesembahan di situ, ada penyembahan.
Kemudian juga ada iktikaf. Kalau orang sholat di masjid di depannya ada kuburan, sama sekali barangkali lupa dengan kuburannya. Kemudian masalah baca Quran di masjid, masya Allah, di kuburan. Kita pengen bertanya, dari mana pelarangan itu? Membaca Quran boleh di mana saja. Memang riwayat-riwayatnya itu adalah di mana saja. Adapun kalau dalilnya adalah satu haram membawa dalil tentang wala taj'alu buyutakum qubura maqabira. Itu adalah tentang agar kita memperhatikan rumah, agar jangan rumah itu kayak kuburan. Tapi di sini tidak ada larangan membaca Al-Qur'an di kuburan. Dari mana larangan itu? Sementara melarang ini harus ada jelas, ada nasnya. Kalau memang kita kembali kepada kitab sunnah Nabi, tidak ada larangan. Tidak ada larangan membaca Al-Quran di atas kuburan. Bagaimana dengan terang-terangan kita mengatakan dilarang? Ini yang harus dijelaskan. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Ustaz? Iya, terima kasih. Saya tanggapi dengan masalah tadi. Ini kalau saja ya, masalah membaca Quran di atas kuburan tadi. Kalau saja membaca Quran itu tidak dilarang di atas kuburan, ngapain Nabi ngomong-ngomong atau mewasiatkan kepada umatnya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan? Bilang aja Nabi kepada umatnya bahwa jadikanlah rumah kalian seperti kuburan. Karena apa bedanya antara rumah dengan kuburan? Di kuburan boleh baca Quran dan di rumah juga boleh baca Quran. Ngapain Nabi istilahnya bahasa Cirebonnya kedereng-dereng ngomong kepada istilahnya apa? Kepada umatnya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, dan Nabi menganjurkan di rumah dibaca Quran, di kuburan tidak boleh dibaca Quran. Ini sudah jelas sekali pemahamannya bahwa tidak boleh di kuburan itu membaca Quran. Kalau saja boleh membaca Quran, pasti Nabi bacalah kalian, jadikanlah rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan juga boleh baca Quran dan rumah kalian juga boleh baca Quran. Jadikan rumah kalian sebagai kuburan atau seperti kuburan. Tidak mungkin Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau saja tadi dibolehkan membaca Quran, ini adalah pemahaman yang jelas, tidak perlu lagi penafsiran dan penjabaran. Ya. Sudah cukup jelas sekali. Kemudian mengenai masjid yang ada kuburan, saya sepakat sekali. Artinya begini, apabila masjid itu dibangun di wilayahnya dan kuburan dibangun tersendiri di wilayahnya, ya, dengan dibatasi misalnya oleh ada jalan atau solokan atau pagar kuburan itu sendiri dipagar, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kita juga sepakat dengan Buya tadi. Kalau seperti ini artinya mustakil, masjid mustakil, tersendiri, dan kuburan juga tersendiri, walaupun memang ada di hadapan kiblatnya, arah kiblatnya, ya, tidak apa-apa karena ada batas, ya, dan di situ akan aman orang untuk terjerumus kepada suatu penyembahan terhadap kuburan itu. Nah, yang kita masalahkan adalah di masjid itu, ya seperti banyak kita dapati di masjid-masjid, subhanallah, bahkan ada kuburannya, orang matinya dikuburnya di dalam masjidnya gitu. Di dalam masjid sengaja, itu ada juga kita dapati. Nah, ini yang sangat kita tidak setuju gitu, sangat kita kritisi. Adapun yang tadi dikatakan oleh Buya tadi, terpisah antara masjid dengan kuburan, walaupun ada di depannya, nggak ada masalah. Saya setuju. Karena terpisah itu ya. Selanjutnya ini Buya, mengenai yang sering terjadi juga, ini ketika masuk wilayah kuburan itu kan kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, tetapi kadang-kadang ada doa yang memang khusus diajarkan oleh Nabi, seperti kita masuk dalam kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, dan seterusnya. Tetapi ada juga orang yang sengaja datang ke kuburan untuk berdoa, tidak hanya mendoakan si ahli kubur, tetapi dia berdoa untuk dirinya di dekat kuburan. Nah, hal seperti ini kan tentunya gimana itu menurut syariat Islam? Pandangan Buya gimana tentang hal ini? Ada sambungannya dengan sebelumnya tentang membaca Quran di atas kubur. Barangkali Ustaz Taharah kita minta menghadirkan hadisnya lengkap. Jangan dijadikan kuburan itu tempat hari raya. Kemudian jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Di sini tidak ada ada tandingannya. Artinya di saat jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan, sisi lain jangan menjadikan kuburan itu tempat seperti hari raya. Id. Itu apa? Itu harus menjelaskan. Id jangan diartikan orang membaca Al-Quran di situ. Ini kesalahan. Id itu jangan sampai dijadikan namanya. Kalau masalah orang berkumpul mungkin sebab karena dia menjalankan apa yang dianjurkan Rasul untuk melakukan ziarah, tentunya tidak bisa kita salahkan yang demikian itu. Apalagi mengambil satu tempo tertentu dengan tetap menjaga kehormatan orang ziarah. Ini jelas tidaknya apa-apa karena menjalankan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad. Maka harus menjelaskan Id ini apa. Supaya sebagian orang mengatakan Id, lah kok membaca Al-Quran di situ seperti hari raya. Ini adalah suatu kedoliman di dalam kepada teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwasanya membaca Al-Quran kalau jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya ini kok tiba-tiba larangan ya Al-Quran di kubur. Ini membaca Al-Quran dengan sengaja atau tidak disengaja?
Ini bukan untuk mengagungkan kuburan, membaca Al-Quran di mana saja, di jalan, di mana, termasuk di kuburan. Bahkan tidak ada teks. Kalau hanya memahami ini dari mafhum isyarat atau jelas maaf dari segi mana. Kan kita perlu ya, jangan hanya mengatakan jangan jadikan rumahmu kuburan. Sementara masjid itu Eid, bukan suruh. Jangan sampai membaca Al-Quran di situ. Eid dengan kuburan ada keselambungan. Kemudian di dalam Al-Quran, tapi bacalah di rumahmu itu ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi tetap ini tidak jelas melarang bahwasanya di kuburan itu dibacakan untuk membaca Al-Quran. Karena kita mohon dari lafadznya dulu. Pemahaman ulama juga salafus soleh seperti apa, mereka belum ada yang melarang, teks yang melarang seperti itu. Mereka pemahaman mereka adalah wajar begitu saja. Jangan kau jadikan Eid ya, tempat ya yang artinya bukan untuk mengingat kematian, karena Eid itu melupakan kematian. Jangan jadikan kuburan itu menjadikan kamu lalai akan kematian. Eid di sini bisa dimaknai seperti itu sesuai dengan hadis yang disebutkan satu hari tadi. Tapi kalau hanya kalau dikatakan membaca Al-Quran, ini adalah salah. Kenapa kita membaca Al-Quran yang di situ mengingatkan kita kematian? Jadi ini pelarangan harus jelas. Jadi belum masuk kepada yang disampaikan kalau dilarang baca kubur. Kemudian dari salafus soleh, dari salafun soleh belum mangkul dari Nabi SAW mansus atau dari para sahabah, ya itu tidak ada. Kecuali ada, mohon maaf, mufassirin akhir lah, itu ada. Tapi dari ini adalah kejelasan. Kemudian apa yang disampaikan panjenengan sampaikan masalah? Iya, berdoa. Tapi bukan untuk ahli kubur. Berdoa di kubur untuk diri sama adalah tidak ada larangan. Bahkan kalau kita datang ke kuburan dengan bertawassul, datang ke kuburan untuk mengingat kematian, plus sekaligus saya adalah untuk memohon kepada Allah, karena kita dianjurkan berdoa kapan saja, di mana saja, apalagi di saat-saat tertentu ziarah kubur. Kemudian saat itu bertawassul, ya, bertawassul kepada orang meninggal. Itu adalah jika diperkenankan dan ada hujjahnya. Hanya bermasalahnya kita belum dijawab oleh Sabtu Haroh. Kita perbedaannya di mana ya? Kita hanya menjawab mengkritisi ini saja. Nah ini jadi ada hujjahnya dan dalilnya. Barangkali kita sedikit tanya. Berarti nanti kita senang kalau Sabtu Haroh membawa kitab Ibnu Katsir. Nanti kita akan kembali banyak kepada Ibnu Katsir. Artinya Ibnu Katsir jadi pegangan pada detik ini. Ya, jadi Ustaz tadi menurut Buya bahwa penjelasan hadis yang tadi belum lengkap. Jadi mohon di. Iya, terima kasih. Jadi saya perlu jelaskan kembali. Ya, sebagaimana kaidah tadi yang kita sepakati, barangkali Buya juga sepakat ya, bahwa kaidah usul fikih mengatakan bahwa al aslu fil ibadah mahdzur. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang, hukum asalnya, kecuali kalau ada dalil. Nah, sekarang membaca Quran itu ibadah bukan tentunya. Pasti jawabnya adalah ibadah. Nah, dalam masalah ibadah ini adakah contoh atau keterangan atau sahabat atau siapa yang di sana pernah mereka melakukan membaca Quran di kuburan tersebut, ya. Kalau saja ada, kita juga akan menerima karena memang hadisnya sahih atau riwayatnya sahih. Tapi kalau memang tidak ada yang melakukan yang demikian, jadi mohon maaf, ya, secara kaidah usul fikih hukum asal ibadah tidak boleh dilarang, ya, dilarang hukum asal ibadah itu kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkan. Nah, kemudian saya yang poin yang kedua, masalah tadi Buya menanyakan tentang perbedaan kita tentang tawasul. Jelas sekali dari satu titik perbedaannya. Saya mengatakan bahwa tawasul kepada orang mati itu tidak boleh, ya. Sedangkan Buya mengatakan bahwa tawasul kepada orang sudah mati itu boleh. Ini letak perbedaan kita. Nah, saya mengatakan boleh, saya mengatakan tidak boleh bertawasul pada orang yang mati itu. Saya sudah memaparkan dalilnya, hujah-hujahnya. Sekarang saya menuntut atau meminta kepada beliau dengan sangat. Tinggal beliau silakan, beliau mengatakan bahwa tawasul kepada orang yang mati itu boleh. Nah ini saya minta dalil-dalilnya. Tinggal enak nanti Buya menyampaikan dalilnya, sahih apa tidak akan saya terima begitu. Ya. Sedikit lagi Ustaz mengenai tadi orang yang berdoa di kubur. Menurut pandangan antum? Ya tadi kembali bahwa kuburan adalah bukan tempatnya untuk peribadatan. Berdoa termasuk ibadah. Iya, gitu. kita khawatir nanti akan terjerumus kepada seperti orang yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, yang menjadikan kuburan itu adalah sebagai masjid-masjid tempat ibadah mereka. Ini khawatir ke sana. Ya, berdoa itu untuk orang ahli kubur itu bisa dilakukan di rumah, di masjid atau di mana tempat. Insya Allah doa kita akan sampai untuk orang yang meninggal dunia. Baik, terima kasih kepada dua narasumber. Waktu kita tinggal sedikit. Untuk sebelum ditutup kami beri kesempatan dulu. Kalau tadi yang memulai adalah Ustaz Toharoh, sekarang saya persilahkan kepada Buya untuk menutup ya beberapa menit tausiah terakhirnya sebelum kita tutup. Silakan 3-5 menit. Baik, obrolan kita berapa? 1,5 jam atau 2 jam? Sampai jam 10.
kita belum masuk ke pada pembahasan. Iya. Artinya masih jauh dari apa yang kita inginkan. Iya. Jadi kesepakatan kita yang pertama tadi sudah jelas tentang masjid tadi. Kemudian Ustaz Thaharah mengatakan kepada kami al-aslu fil ibadah itu mahdzur memang. Ibadah itu aslinya dilarang. Saya pikir ini sangat jelas. Al-Quran tidak dilarang dibaca. Al-Quran tidak dilarang dibaca dan ada perintah. Adapun masalah tempat sebebasnya. Kita di atas mobil di sini. Tidak ada larangan untuk kuburan tetap. Umumul adillah. Barangkali harus seperti itu. Kita jangan sampai kita hanya menunduk. Dan juga mohon maaf Ustaz Thaharah, barangkali harus kita cari kalau betul itu adalah disepakati. Kalau ada masjid jadikan kuburan mutlak tidak diperkenankan. Ustaz Thaharah menyebut orang banyak, khawatir ini ada termasuk menuduh orang ya, khawatir di luar ada orang yang ribut. Kalau masjid mauquf, jangankan kok masjid, tanah orang-orang lain tidak boleh kita mengubur di situ. Kalau masjid sudah mauquf, wakaf, lebih jelas. Jadi tidak ada, apalagi dikatakan banyak. Kami khawatir nanti kalimat ini dibayangkan oleh orang, banyak orang. Di mana barangkali kita tidak ingin ada fitnah ya. Di mana yang ada orang menjadikan masjid itu atau kuburan. Nah itu, masjidnya jadikan kuburan. Tadi katanya orang mengubur di dalam masjid. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Itu mutlak sepakat ulama, wakaf tidak boleh kalau wakaf untuk untuk kuburan. Kalau beli tanahnya sendiri, wakaf untuk kuburan saja. Nah ini kalau ini harus dibongkar. Saat ini barangkali harus jangan sampai kita hanya mengucapkan kalimat nanti orang pada resah di situ. Siapa kira-kira siapa akhirnya mencari penjahat padahal kita tidak ada penjahat di sini ya. Tidak ada orang yang melakukan itu semua. Insyaallah kaum muslimin Indonesia tidak seperti itu. Jadi tetap seperti semula. Al-asl fil ibadah itu adalah mahdzur, tidak diperkenankan. Tapi baca Al-Qur'an adalah diperkenankan. Tidak ada tahsisnya. Bahkan berzikir qiyamau qu'udan wa ala junub. Kapan saja di saat Anda dalam keadaan apapun, di dalam kubur tidak ada larangan sama sekali. Harus ada tag di sini. Kalau masalah khawatir itu semestinya ya dari awal sabidara itu adalah masalah kuburan. Ziarah kubur tidak boleh, ziarah kubur diperkenankan. Setelah itu ya kita tetap berpikir di situ, berdoa di tempat itu adalah tidak ada masalah. Dan ini yang diajarkan oleh salafun saleh dan kebanyakan ulama yang ada di Indonesia, kebanyakan ulama di Indonesia rata-rata seperti itu. Ziarah kubur adalah di situ adalah mengingat kematian, kemudian tawassul kepada orang meninggal dunia. Kalau tadi menuntut hujah, panjenengan tidak memberi kesempatan saya datangkan hujah. Kita belum datangkan hujah. Silakan. Baik. Kalau hujah bahwasanya ada riwayat banyak. Riwayat yang sangat banyak. Bahkan bukan saja orang khawatir bahasanya semoga ada pertemuan lagi, kita tidak tahu setelah ini. Riwayat sangat banyak tentang Imam Al-Baihaqi, Al-Haythami, kemudian Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan bahwasanya tentang hadis salat istisqa. Bahwasanya jika kita ingin mencermati hadis yang disampaikan oleh Ustaz Thaharah bahwasanya tentang tawassul yang ke-8, tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang ke-8, minta doa kepada nabi dan orang soleh yang hidup. Langsung beliau komentari kepada orang mati tidak boleh ya. Kemudian contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf. Hadis yang panjang. Kemudian di situ adalah itu dikatakan doa. Padahal di situ ada 3 unsur. Harus dicermati. Yang pertama adalah seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah minta didoakan agar matanya dibuka karena sakit. Jadi dalam penerjemahan kita harus adil, tidak boleh dikemas dengan terjemahan kita lalu orang mengikuti pemahaman hawa kita. Di situ ada orang minta didoakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kamu pengen sembuh atau pengen begitu saja? Kalau pengen begitu saja itu lebih bagus. Dikatakan bahasanya in syi'ta da'autu lak, kalau mau aku doakan, wa in syi'ta sabarta, kalau mau engkau sabar, fa huwa khairun lak, itu lebih bagus darimu. Lalu orang itu mengatakan, doakan ya Rasulullah. Fa'amarahu, Nabi Muhammad menyuruh ayatawadda, berwudu, fayuhsin wudu'ahu, memperbaiki wudu'nya. Fayusalli, lalu salat, raka'ataini 2 rakaat, sampai diajari, waqra' bihadat doa. Raka'ataini yad'u bihadat doa, suruh berdoa. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu, binabiyika, dengan nabimu, Nabi Muhammad. Nabi rahmati Nabi Muhammad. Lain tawassul. Jadi di sini orang itu juga berdoa. Orang itu memohon kepada Allah dan doanya doa tawassul. Nabi Muhammad juga mendoakan. Kemudian di dalam doanya dia juga beringinan bahwa semoga doa Nabi Muhammad dikabul agar mata saya sembuh. Jadi tidak boleh kita katakan ini hanya doa tawassul dengan doa saja. Dia berdoa dan di dalam doanya itu membawa Nabi Muhammad binabiyika, Nabi rahmati. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa,
Itu Sayyidina Umar bin Khattab bersama Ro'an, itu Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fataskina. Itu berbunyi, Allahumma ya Allah, kami bertawasul kepada nabimu, dengan nabimu, binabiyyika, dan engkau beri hujan. Wa inna, dan sungguhnya kami natawassalu bertawasul bi ammi nabika, dengan paman nabimu, faskina, dan siramilah. Ini bukan minta doa. Kalau seandainya kasusnya minta doa, perawi lebih cerdas harus mengatakan Ja'a Umar wa talaba min doa. Tapi langsung dalam riwayat nggak ada muqaddimah muakhirahnya, langsung berbunyi Allahumma. Riwayatnya seperti itu. Jadi ini Allahumma bi nabika, dengan membawa Nabi Muhammad SAW, ini adalah tawasul. Nah, kemudian permasalahannya, ini orang hidup, tapi tadi hanya minta doa. Padahal bukan, ini bukan minta doa saja, tapi membawa Nabi Muhammad SAW bi nabiyika. Sangat jelas tulis hanya. Kemudian dalam sholat istisqa pun begitu. Kemudian, barangkali Ustaz Tahra akan mengatakan mana keterangan orang yang meninggal. Banyak ada tambahannya, riwayat Imam Baihaqi, banyak riwayat-riwayat yang banyak. Dapat dikatakan Haythami. Salah satunya bahasanya zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Uthman bin zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu ada tambahan hadis ya. Bahasanya hadis ini ditashih oleh banyak muhaddis ya. Kita sebutkan Al-Baihaqi, Mundhiri, Haythami. Hadis tentang hadathat al-ahdi Sayyidina Umar bin Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tadullu ala ini. Bunyinya begini. Anna rajulan kana yakhtalifu ila Uthman. Ada orang berselisih dengan Sayyidina, maksudnya datang ke Sayyidina Umar Uthman untuk minta dibantu. Fi hajatin lahu, dia punya hajah. Fa kana Uthman la yaltafit ilaihi. Sayyidina Uthman tidak menoleh. Wala yandur fi hajati, dan tidak menoleh kepada hajatnya. Tidak dihawil, tidak diperhatikan sama Sayyidina Uthman bin Affan. Falaki Uthman ibn Hunayf, kemudian bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Hunayf yang membawa hadis ini, hadis yang tadi dibaca oleh Ustaz Tahara. Sayyidina Uthman bin Hunayf fasyaka dzalika lahu. Ngadu aku ke Sayyidina Uthman, tidak diperhatikan Sayyidina Uthman bin Affan. Saya mau minta hajah, ada perlu kok tidak diperhatikan. Faqala Uthman bin Hunayf, Sayyidina Uthman bin Hunayf tak taunya berkata, kita tahu Sayyidina Uthman bin Hunayf adalah seorang sahabat. Itil mido'ata. Datanglah ke tempat wudu. Fatawaddo, lalu berwudu. Tumatil masjid, kemudian datanglah ke masjid. Fasalli fihi, lalu salatlah di situ. Tumakul, dan katakanlah dengan doa, Allahumma inni as'aluka. Lah ini doa yang tawasul tadi. Nabi Muhammad sudah meninggal ini. Jadi ini ada keterangan Nabi Muhammad sudah meninggal masih tawasul. Apakah Sayyidina Uthman ibn Hunayf tidak mengerti? Bahkan bukan saja begitu. Barangkali ceritanya ini panjang. Kalau seandainya datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, Ya Rasulullah istaghfir li Rabbi, ya Allah mintakan ampun kepada Tuhanku, ini tidak sampai derajat syirik, tidak sampai derajat bid'ah dikatakan sesat. Kalau ada mengatakan, Ya Rasulullah mintakan ampun kepada Allah, Rasulullah sudah meninggal, ini jauh, kita tidak masuk tawasul, itu istighatsah, sudah lewat lagi. Ini tawasul jelas bahwasanya ini hadis ini adalah ditashih dari masa ke masa, kecuali akhir zaman baru orang mencoba mentad'if. Tapi bagaimana? Yang mengatakan sahih, termasuk yang bernama Sayyidina Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengukuhkan di dalam kitabnya, termasuk yang waktu kita berbicara tentang sholat istisqa, itu kita bahas juga nanti. Kebetulan kami membawa teks nas yang dari cetakan di Saudi, kita tidak mengambil dari lain. Termasuk Ibnu Katsir yang kita bawa adalah dari cetakan Saudi. Ini adalah sangat jelas. Barangkali ada satu saja. Kalau satu harus bisa mengkritisi ini, nanti kita beri yang satu lagi. Bagus. Baik. Akan saya kritisi. Silakan. Langsung. Ya silakan Iya, Ustaz. bagus sekali apa yang dilontarkan oleh beliau. Ini ada kitab di tangan saya, ada Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, ya, yang telah ditulis oleh Syekh Albani, ya, seorang ulama ahli hadis, imam ahli hadis yang diakui oleh dunia, ya, di saat ini. Mungkin Buya juga mendengar dan insya Allah beliau juga mengakui keimaman beliau dalam masalah hadis. Ini kitab ini pada halaman yang ke-55, Faslur Rabi' Syubuhat wal Jawab 'alaiha. Ya, syubhat-syubhat yang tadi dilontarkan, riwayat-riwayat hadis yang dibacakan oleh saudara kami ini Buya Yahya tadi, ya. Yang pertama asyubhatul ula, hadis istisqa Umar bin Khattab bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, istisqanya Umar yang minta hujan pada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Umar terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Ini adalah hadis yang dijadikan syubhat oleh orang yang membolehkan bertawasul kepada orang yang mati. Nah, beliau menjelaskan, kalau saja, kata beliau, kalau saja, ya, boleh bertawasul kepada Nabi
maksudnya dengan jahnya, dengan kemuliaannya, dengan kewibawaannya, bukan dengan doanya. Ngapain capek-capek orang buta itu datang kepada Nabi ya untuk kemudian menceritakan hajatnya? Cukup di rumah saja, duduk di rumah, dia tinggal mohon sama Allah, bertawasul kepada jahnya Nabi, kepada Rasul, sudah beres. Ngapain capek-capek ke sana? Ini kata Syekh Albani ya. Jadi beliau menyatakan bahwa binabika di sana adalah bidu'a inabika takdirnya ya. Dan ini beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dari A sampai Z, dikumpulkan semua yang mengisyaratkan bahwasanya binabika tadi bukan maknanya bertawasul dengan jahnya, dengan kemuliaannya dan rupanya Nabi, akan tetapi bertawasul dengan doanya Nabi. Ini bukan kata saya, kata Syekh Albani, seorang ulama ahli hadis. Kemudian dibawakan juga syubhat yang kedua oleh beliau, dan itu semuanya ada dibacakan oleh beliau ya Buya, tentang hadis dorir ya. Ini juga syubhat yang kedua juga dibantah oleh beliau. Insyaallah nanti saya akan memberikan fotokopiannya kepada beliau untuk beliau telah kembali, dan nanti barangkali ada kesempatan untuk dialog lagi ke depan, mangga nanti kita tinggal teruskan. Kemudian syubhat yang ketiga juga menggunakan hadis yang lainnya. Sebetulnya semua beliau rinci penjelasannya dan pendoifannya ya, dari riwayat-riwayat yang dijadikannya tersebut ya, yaitu dengan hadis-hadis doif yang berkenaan dengan tawasul. Di antaranya adalah hadis Sa'id Al-Khudri ya, di mana di sini dijelaskan juga tentang masalah tadi, dan beliau katakan ada perawinya adalah Atiyah bin Sa'id Al-Aufa, ini adalah doif, lemah. Kemudian juga diperinteri lagi, insya Allah nanti akan saya kasihkan kepada beliau untuk beliau baca, barangkali bantahan Syekh Albani ini atau penjelasan Syekh Albani tentang syubhat-syubhat yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan tawasul dengan orang yang mati ini. Demikian ya. Hadis-hadisnya semuanya ada di sini. Apa yang Buya Yahya tadi sampaikan pendalilannya ya, berkenaan dengan orang yang mati tawasul sudah ada di dalam kitab ini, dan bagaimana bantahan Syekh Albani terhadapnya, penjelasannya. Dan alangkah indahnya kalau Buya juga turut membaca kitab ini. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan ada lagi kesempatan untuk berbicara. Masih ada tambahan. Masih ada tambahan, Dok. Iya. Silakan Buya, barangkali mau berkata. Belum dijelaskan tentang hadis ini, sudah kita jelaskan berarti belum tuntas ya. Artinya kita sudah mendatangkan dalilnya, beliau minta dalil, artinya dalil ini harus diruntuhkan agar kita datangkan satu lagi dalil. Ustaz Tahara belum meruntuhkan dalil ini bukan kita anggaplah Ustaz Tahara mengikuti Ustaz atas Syekh Albani, kan mikir harus kita kembali kepada teks. Syekh Albani adalah seandainya beliau mujtahid bisa salah bisa ini, dan itu adalah takwilan beliau mendatangkan hadis-hadis itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita adalah kepada kitabullah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kami terus terang tidak berani seperti itu, kami juga nukil ulama. Sebetulnya kita tidak hanya Albani saja, Syekh Albani saja yang kita lihat. Yang lain yang mengatakan itu boleh itu juga lebih banyak, dan lebih dulu dari Syekh Albani. Termasuk Ibnu Katsir sendiri tentang hadis yang kita sebut dikatakan sahih. Bahkan kemudian lebih dari itu Ibnu Katsir itu di mana? Lanjut dulu. Baik. Ya, baik, kemudian kita datangkan juga hal yang lain, bukan saja itu. Ibnu Katsir itu meriwayatkan banyak hal yang sebetulnya gini saja. Itu bab tawasul dengan orang mati. Kalau seandainya ada orang datang ke kuburan, ini ada jawabannya, karena ini ada. Kalau ada orang datang ke kuburan mengatakan, "Beri aku ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah." Itu kira-kira bagaimana hukumnya? Lebih parah mana dengan orang yang bertawasul dengan orang mati? Satu haraf barangkali kita minta. Iya, jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Tidak boleh. Baik, meminta kali. Baik, sekarang kita pengen kalau begitu, kalau tahqiq Ibnu Katsir orang besar, karena ya kebetulan kita membawa juga Ibnu Katsir, kita nambah mau yang lainnya, sebab kalau yang lainnya takut tidak beda, takut tidak sama, karena kalau tafsir yang lainnya kita juga membaca satu haraf, kebetulan baca kitab yang namanya apa? Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir. Barangkali bisa dilihat di dalam masalah ayat Al-Quran yang berbunyi ada yang ada itu lengkap itu. Fotokopian itu.
Ustaz. Ya. Nggak, kita ingat sebuah hadis. Apa ayatnya? Sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa tentang ayat law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Karena Ustaz Tahara kebetulan juga ngajar tafsir kami dengan tafsir ini. Ibnu Hajar itu Ibnu Katsir itu tentunya kalau sesuatu itu adalah tidak benar, beliau harus ngasih ta'liq. Ta'liq itu apa? Komentar bahwasanya itu adalah tidak benar. Barangkali ayat itu ayat An-Nisa 56. An-Nisa 56 bisa dilihat. Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah. 56 ya. An-Nisa 56. Iya. Bagaimana namanya? An-Nisa. Ya sudah ketemu. Kita pengen Al-Nisa 56. Innal ladzina kafaru bi ayati sawfa. Baiknya. Al-Anfal. An-Nisa juz berapa? Ayatnya bukan ini. Bukan yang tadi dibacakan, Boy. Enggak. Kita ingin menunjukkan hujah yang lain. Oh, hujah yang lain. Hujah yang lain, hujah dari ulama. Karena panjenengan mendatangkan Albani, kita ingin mendatangkan yang lain. Kita ingin juz berapa? Juz 3 ya, juz 2 ya. 56 ayat An-Nisa 56. An-Nisa 56. Baik, di situ disebutkan 64, bukan 56. 64. Baik. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum rasul wajadullahu tawwabar rahimah. Barangkali langsung kita ke ini ya, silakan. Baik. Nah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum rasul wajadullahu tawwabar rahimah. Yurshidu ta'ala al-usaf wal mudrimin idza waqa'a minhumul khata' wal 'isyan ayyatu ila rasul. Ini petunjuk bahasanya orang yang melakukan kemaksiatan agar datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fayastaghfirullah indahu, minta ampun kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa yas'aluhu ayyastaghfirahum, dan minta kepada Nabi Muhammad agar memintakan ampun kepada mereka yang berbuat salah. Fa innahum idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukannya demikian, taballahu alaihim, Allah akan mengampuni mereka. Wa rahimahum, dan Allah memberikan kasih sayang mereka. Sampai lawajhu tawwabur rahimah. Faqad dzakara jama'atun minhum Asy-Syaikh Abu Nasr Ibn Sabbah. Ini adalah riwayat, dan beliau mengatakan fi kitab Syamil Hikayah Al-Masyhurah, sebuah kisah yang masyhur. Kisah yang masyhur itu menunjukkan sudah kejadiannya di mana-mana seperti itu. Baik. Dan kalau memang ini adalah batil harus dikritisi. Kenapa dimasukkan dalam tafsir ini? Kenapa tidak mengkritisi Ibnu Katsir? Karena sudah biasa orang melakukan yang demikian itu. Kuntu jalisan 'inda qabrin Nabi. Aku duduk di depan kubur Nabi Muhammad. Faja'a Arabiyyun, lalu datang seorang badui, orang awam. Faqala, berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah." Sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum, sampai akhirat. Qad ji'tuka mustaghfiran lidambi. Aku datang kepadamu ya Rasulullah, aku datang kepadamu ya Rasulullah mustaghfiran untuk meminta ampun, lidambi mustashfi'an bika, minta syafaat denganmu ila Rabbi. Kemudian membacakan ya khaira man tufinat bil qa'i a'dhamuhu fataba man tibuhun al qa'u wal akamu nafsil fida'u, sampai akhir. Tumban saraf al-Arabi faghalabatni aini fara'aitun nabi fin naum faqala ya Utbah ilhaq al-Arabi fabasyarahu anna Allah qad ghafara lahu. Ini artinya datang ke Nabi Muhammad bukan saja sekedar mengingat kematian, dan ini tanpa taklik. Tanpa, kalau memang ini syirik besar yang kita katakan itu keluar dari Islam, Masya Allah, Ibnu Katsir akan membiarkan yang demikian. Jadi perlu kita tidak cukup dengan tulisannya Albani, kita perlu kembali kepada ulama. Sejauhnya kita hanya ingin sedikit luas saja, agar tidak sedikit-sedikit orang harus kita katakan masuk neraka, ini bid'ah, ini sesat. Jadi jelas. Belum lagi nanti apa tafsir ya dari yang lainnya. Yang meriwayatkan tafsir ini ada Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, kemudian Syekh Mansur Al-Bahuti. Ini meriwayatkan, ini ulama-ulama meriwayatkan kisah ini. Anggap saja ini bukan hadis Nabi, tapi kisah ini menunjukkan apa? Sandarannya apa? Kan begitu ya? Kisah, dan beliau tidak ngasih taklik, ini tanggung jawab besar. Apakah kita akan mengatakan Ibnu Katsir juga termasuk orang yang ridho dengan kebatilan? Dan ini tanpa taklik. Baru ada cetakan-cetakan akhir dikasih taklik, dikasih komentar. Cetakan akhir, siapa kita ini? Sementara ini adalah menunjukkan pekerjaan yang sudah umum di kalangan ulama. Itu seorang datang ke Nabi Muhammad seperti itu. Lebih lagi tentang tawassul, hadisnya tadi sangat jelas. Jadi mohon kalau kisah Albani kita baca, akan tapi baca yang lainnya.
Kita tidak bisa menafsir hadis sesuai dengan hawa. Kemudian kita harus membedakan tentang tawassul bid-du'a dengan doa bitawassul. Ini harus dibedakan. Yang kita bahas adalah doa bitawassul dan yang disyariatkan. Kita berdoa sambil bertawassul membawa orang yang soleh, orang ulama, Nabi Muhammad. Kalau tawassul bid-du'a jelas. Tapi doa bitawassul dan yang diajarkan Nabi Muhammad, dan ini adalah orang yang sering begitu cepatnya mengatakan itu sesat, bid'ah dan sebagainya, sementara dalilnya seperti ini. Bahkan dalam riwayat ini dijelaskan ya, qad donantu nafsi wa ji'tuka tastaghfiruli. Aku datang kepadamu untuk kau mintakan ampun kepadaku. Ya Rasulullah, Rasulullah sudah meninggal. Ini banyak riwayat yang semacam ini. Jadi bagaimana? Mohon jadi begini Ustaz. Soalnya kami ingin menghadirkan. Jangan kita sempit kepada satu ulama saja yang kebetulan Albani kebetulan, mohon maaf, beliau punya hutang banyak terus melukai kaum muslimin dari buku-bukunya. Dan kita hadirkan satu persatu, dan beliau melukai juga Ibnu Taimiyah, mengatakan tidak perlu dianggap hadisnya, dan ini dalam kitab sahihnya. Mereka Albani itu mencaci hampir semua orang. Ibnu Taimiyah dikatakan la yu'tamad fit tashihi idza aradta an ta'tamid farji ila kitabi. Sampai tidak dikatakan teman-teman, tidak dianggap tasihnya Ibnu Taimiyah. Coba pengikutnya kira-kira marah atau tidak? Ini memang barangkali Albani disingkirkan dulu bukunya, kita baca bukunya ulama-ulama. Adapun masalah pengakuan dunia, semoga ini adalah wallahualam salah betul. Ini maksud kami apa? Kita tidak cukup dengan bukunya Albani. Mereka masih banyak hujah-hujah yang lainnya. Insya Allah kita akan datangkan. Intinya apa? Ya Ustaz, kita tidak mudah mengatakan orang seperti ini masuk neraka, sesat. Masya Allah, kita ingin bersatu agar tidak ada permusuhan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kepada Ustaz Tahara untuk mengkritisi. Saya tanggapi dari apa yang mengenai keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir ini amat sangat salah kalau dikatakan semua yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya periwayatannya semuanya sahih, karena Imam Ibnu Katsir tidak menta'liq atau tidak menjelaskannya. Ini sangat tidak benar sekali, karena betapa banyak hadis-hadis riwayat yang Israiliyat, yang juga dhaif dan lemah, beliau bawakan juga di dalam tafsirnya. Jadi tidak semua riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu semuanya sahih 100%, 100%. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat ini kemudian gara-gara tidak menjelaskan ini sahih apa tidak, ya, ada membiarkan begitu saja berarti ini Ibnu Katsir setuju. Tidak demikian konsepnya, ini nggak benar. Jadi yang benar adalah Imam Ibnu Katsir membawakan bagus sekali tafsirnya, ayat dengan ayat, kemudian dengan riwayat, bahkan ya, sampai perkataan sahabat atau tabi'in beliau bawakan. Ya, dengan di sana banyak beliau tidak mentasheh hadis tersebut, begitu saja membawakan riwayat. Oleh karena itu kita perlu juga hati-hati dalam istilahnya artinya untuk mensensor riwayat-riwayat yang ada dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Ya, tidak semuanya sahih. Kemudian juga yang kedua mengenai bagaimana Syekh Albani dianggapnya mencaci maki Ibnu Taimiyah, ini adalah suatu perkataan yang tidak mencaci, mengatakan merendahkan tentang takhrij hadis. Kalau merendahkan tentang takhrij hadis, saya tidak sampai seperti itu. Karena beliau juga adalah ulama dan ahli ilmu, ya, tahu menghormati ulama-ulama yang sebelum beliau. Ya, dan wajar kalau memang orang terdahulu kemudian salah dalam mentasheh, itu hal yang wajar karena manusia tidak maksum. Sehingga didapati, dan beliau kita akui ilmu hadisnya, dia adalah berhak untuk mentashihkan hadis, ya, atau mendoaifkan. Ya, dan banyak imam-imam terdahulu yang dinyatakan sahih oleh Imam Tirmidzi misalnya, atau Imam Al-Hakim, yang tasihnya dianggap oleh ahli tafsir itu ada yang mutasahil, ya, ini gampang mentasihkan, padahal nyatanya hadisnya dhaif. Dan tidak mengapa dalam keilmuan hadis, bukan berarti tidak hormat mereka, bukan berarti melecehkan, menghinakan. Kalau ini Imam Hakim mensahihkan hadis, kemudian datang orang kemudian ini mendoifkan, berarti kurang ajar, dianggapnya naudzubillah min dzalik. Ulama tidak demikian akhlaknya. Dan Syekh Albani adalah orang yang sangat tahu tentang bagaimana mereka harus berakhlak dan menghormati ulama-ulama, apalagi Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu mohon jangan sampai hal ini dinyatakan seperti itu. Baik. Saya tidak setuju dengan perkataan tadi. Terima kasih. Dan mohon maaf, masih ada kesempatan dulu saya ngomong. Ya, terakhir ini saya. Ya. Terakhir Ustaz. Kalau memang terakhir, ya, saya bawakan sebuah koran, ya, koran. Nanti Pak Beliau juga ngomong, insyaallah. Koran dari Republika ini, halamannya B12, ya, terbitan hari Minggu tanggal 9 Mei 2010. Judulnya tentang mu'alaf.
Ini menceritakan tentang seorang Yahudi yang masuk Islam. Ini di sini biodatanya saya bacakan. Nama Yosef Cohen, nama Muslim Yosef Al-Khattab, istri Luna Melul, nama Muslimnya Komar Al-Khattab, anak 4 orang, namanya disebutkan di sini, masuk Islam tahun 1994. Di antara di Quran ini saya bacakan aja ya, di alinianya adalah setelah mendalami Islam lebih jauh, Yusuf makin menyadari bahwa dasar ajaran agama Yahudi sangat berbeda dengan Islam. Perbedaan utamanya terletak pada masalah tauhid. Agama Yahudi, kata dia, percaya pada perantara, dan perantara mereka adalah para nabi. Orang-orang Yahudi berdoa lewat perantara nabi-nabi tersebut. Nah, di sini yang menjadi catatan bagi kita, ternyata orang-orang Yahudi betul-betul mereka menjadikan perantara para nabi mereka dalam ibadahnya, dalam berdoanya. Dan Nabi paling tidak ingin umatnya ini menyerupai orang-orang Yahudi. Demikian, saya kembali. Ya, silakan Buya untuk mengkritisi dan kemudian langsung untuk tausiah terakhir dari Buya. Masya Allah, terima kasih. Mohon maaf, kami tadi bukan niat mencaci, dan kalimat kami pun kami jelaskan bahwa Syekh Albani ada salah satu catatannya, terburu-buru mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tamat fikih hadis. Dalam kitab, dalam sahihnya ada halamannya yang kita bisa dikankan nanti. Kita kaget bagaimana kok hanya ingin mengatakan saya lah yang berhak, tapi lalu cukup mengatakan saya. Ini ada, ini teksnya kita bacakan. Mohon maaf saat kita tidak ingin wa minal ajabi haqqan ayatajarra Syekhul Islam ala inkari hadzal hadis wa taktibihi. Kemudian kulli man waqafa ala hadzal kitab aw ghairihi na'am alla yubadir illa amal. Terus terakhir, waqad sahana sabil lidzalika ma'allakna alaihi fama kana tabitan fa kana tabitan al-amal bihi wa atu alaihi nawajid. Ini adalah dan itu ada panjang ke belakang bahasanya ada beliau matan yatajarra. Ini adalah kita tidak pengen keluar tentang berbicara tentang Syekh Albani. Artinya mohon maaf Ustaz, kita tidak hanya berpegang kepada beliau saja di dalam urusan bab ziarah kubur dan sebagainya, kita yang lainnya. Kemudian kalau menolak tentang sebuah buku hanya katanya bahwasanya dia bukan maksum, kemudian setelah itu bisa saja dia salah, begitu gampangnya. Kita kajian ilmiah, diselesaikan poin yang kita bahas tadi. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, yang beliau adalah juga dikatakan alim, muridnya Ibnu Taimiyah, dan beliau mengambil riwayat itu untuk menafsiri ayat tersebut dan tidak mendatangkan yang lainnya. Kalau beliau mendatangkan asal riwayat, barangkali ada cerita yang lainnya, iya, tapi satu-satunya cerita yang dihadirkan untuk menafsiri ayat itu. Artinya, ini kenapa kok tidak husnudzon? Ya sudah, kalau begitu ya itu adalah masalah sederhana yang tawasul dengan orang meninggal. Bahkan kalau datang dengan kalimat seperti itu, arti yang penting meyakini yang kepada Allah. Cobalah jangan sampai kita mudah caci maki. Sebab kalau mencaci maki kita khawatir termasuk mencaci ini secara tidak langsung. Nah, kepada siapa? Ibnu Katsir. Jadi perlu kita itu berhati-hati. Kita ingin bahwasanya yang kita bahas kajian ilmiah kita, ini dalilnya. Belum lagi yang lain. Ini adalah pendapat ulama karena Ustadz mendatangkan Syekh Albani. Kita seperti ini, kita datangkan ulama juga. Kalau ke hadis sudah selesai bahasanya, tadi hadis. Berarti kami bisa menyimpulkan bahasanya apa yang kami sampaikan tadi, tolonglah jangan sampai ada permasalahan. Karena ada hadisnya. Kalau ada hadisnya berarti ini adalah benar, bisa diikuti. Bisa, tidak mungkin kita katakan bid'ah, apalagi harus kita katakan syirik ya. Apalagi tadi disebutkan oleh pengarang kitab ini, siapa? Ustaz yang kita baca ini? Al-Syekh Jamil Zaini ya. Mengatakan itu adalah langsung disebut sebagai syirkul akbar ya, atau al-amat ya. Ini adalah termasuk bagaimana Ibnu Katsir membiarkan syirkul akbar ya kepada orang mati. Dan kita harus membedakan antara doa ini, karena Masya Allah ceritanya panjang, karena banyak yang didatangkan oleh Ustaz Tohara, perlu kita kritis satu-satu. Tidak bisa membedakan antara tawassul dengan doa. Kalau doa selesai, mendoa kepada orang mati jelas tidak boleh. Tapi jangan kita mengatakan berdoa. Kalimat ini tidak pernah dirubah. Kalau ayat mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk, jangan berdoa kepada selain Allah, ini jelas. Tapi bukan bertawassul, ini berdoa. Tapi kadang-kadang kita mencoba mengartikan yang berbeda. Doa. Kemudian kata ada lagi ma Allah, itu ada bersama Allah. Kita nyembah, bukan kita bertawassul. Selama ini disebut bi Nabi Muhammad, bukan ma Allah. Jadi sebetulnya sangat sederhana. Kita ingin mengukuhkan bahwasanya para mutawassilin, ahli tawassul, dengan cara yang kami sebutkan ya, menyebut ke pangkat Nabi Muhammad. Disebut pangkat Nabi Muhammad sudah tidak.
tidak luar biasa. Bahkan kalau kita pangkat Nabi Muhammad, itu maksudnya kemuliaan Nabi Muhammad. Kita bertawasul dengan Nabi Muhammad itu karena apanya? Karena zatnya, karena pangkatnya, karena apa? Dina Nabi Muhammad SAW. Kalau berdoa, ini adalah lain. Kita bukan tawasul, bukan tawasul, bukan berdoa, tapi doa bitawassul yang kita sebutkan. Jadi ini adalah yang kami gambarkan. Ternyata tawassul ada. Ustadz bisa mengambil kesimpulan sebagai moderator bahwasanya ada hujjahnya. Bagi yang bertawassul dengan orang meninggal ada hujjahnya. Jadi mungkin karena tadi kami untuk menutup, semoga tidak ada perselisihan antara kami dengan Ustadz Tohara setelah ini. Barangkali setelah ini tidak perlu lagi kita mengatakan bahwasanya yang bertawassul kepada orang mati sampai derajat bid'ah, apalagi kepada syirik ini adalah kesepakatan yang bisa apalagi jelas, kecuali harus didatangkan hujjahnya. Terima kasih. Tidak dalam hal ini maaf. Nanti baik. Belum sepakat. Nanti ada untuk silakan udah baik. Bu ya. Bagi seperti itu, baik. Ya. Maka silakan. Makasih. Komentar terakhir Ustaz. Iya, jadi kalau dikatakan sepakat kita belum sepakat kalau mengenai satu hal tadi yang kita perselisihkan, yaitu bahwa saya mengatakan tidak bolehnya kita bertawassul pada orang mati, sementara beliau juga masih tetap mempertahankan. Saya pakai dalil tadi, Ustaz. Iya. Abdurrahman bin Hunayf. Iya, pakai dalil. Saya juga pakai dalil tadi. Jadi kalau dikatakan kita sepakat itu tidak. Baik. Saya nggak sepakat tadi. Itu saja kesimpulannya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya karena waktu kita juga sudah habis dan pada akhirnya saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa memang tawasul ada yang masru' dan ada yang mamnu'. Ada yang disyariatkan dan juga ada yang dilarang, dan itu semua telah dipaparkan oleh kedua pemateri, dan saya yakin pemirsa di rumah ini sudah bisa memahami arah pembicaraan kedua pemateri. Adapun misalnya masih belum ada kesepakatan, ini saya pikir sesuatu hal yang memang indah. Karena apa? Karena perbedaan ini semuanya didasarkan kepada argumen-argumen yang dibawakan oleh para ulama. Adapun masalah misalnya pemirsa dan kaum muslimin mau memilih pendapat yang mana dan yang mana, itu terserah. Yang jelas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah bimbingan kepada kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu menjalankan syariatnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan Allah senantiasa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan kita semoga tetap berada pada Shiratal Mustaqim. Akhirnya kami selaku moderator terima kasih kepada Ustadz Tohara, terima kasih kepada Buya, dan terima kasih kepada Cirebon TV yang telah menayangkan acara ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan seluruh kerabat kerja yang meliput acara ini. Dari kami selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.